Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 kesalahan dalam mengelola emosi. Nah, yang pertama adalah ketika perasaan itu sekedar dipendam aja nih teman-teman. Dipendam, ditekan gitu ya. Itu akan pindah ke alam bawah sadar. Dan ini malah bahaya nih teman-teman. Bahaya untuk kondisi kesehatan kita sendiri. Nanti bisa manifest ke keluhan fisik gitu. Emosi yang tidak selesai ini. Kemudian juga bahaya karena dia menjadi bom waktu. Sewaktu-waktu bisa meledak begitu ya. Jadi kita menganggap saya baik-baik saja, tapi sebenarnya ada emosi yang belum selesai. Itu yang pertama, ketika emosi hanya dipendam aja. Kemudian yang kedua adalah ketika emosi yang gak enak itu atau perasaan yang gak enak itu dilampiaskan secara tidak jernih. Ini contohnya apa? Dilampiaskan itu seperti membentak-bentak, mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, kemudian dengan emosi yang gak jernih sibuk cerita di media sosial, ini masuk ya teman-teman. Kemudian menghancurkan barang-barang, kebut-kebutan di jalan, memukul, seperti itu, menyakiti orang. Nah ini tentu bahaya banget nih teman-teman, karena ya bahaya untuk kita sendiri, membahayakan keselamatan kita sendiri, dan juga membahayakan keselamatan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ketika emosi itu diabaikan. Jadi dianggap nggak ada, ya udah nggak mau duduk sama emosi atau perasaannya sendiri. Jadi sibuk mencari pelampiasan yang lain, misalnya sibuk makan, menghibur diri, kemudian sibuk tidur, ya udah tidur aja deh gitu ya, atau scrolling ya, atau menghabiskan kesibukan yang lain yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang lain kecuali mau duduk dan mengenali perasaannya. Nah ini juga kita hindari nih teman-teman, mengabaikan, karena sama, emosi yang belum selesai itu akan pindah ke alam bawah sadar dan juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan mental kita. Nah, jadi gimana nih yang sehat? Jadi yang pertama, jangan lupa untuk kita tetap mengenali emosi itu ya teman-teman. Jadi kita sadar dulu emosi kita apa. Jangan lupa kita melakukan perjalanan mengenal ke dalam diri kita sendiri ya. Jangan lupa untuk jangan takut mengenali dirinya sendiri. Inner journey, melakukan perjalanan ke dalam diri, mengenali diri. Apa sih itu emosinya yang gak enak, atau pikiran apa sih yang gak enak? Ya, kita sadari dulu, karena sesuatu yang kita kenali lebih mudah kita atasi ya. Kemudian emosi tersebut jangan lupa untuk diterima, jangan diabaikan, jangan ditolak ya. Sesuatu yang kita terima lebih mudah untuk kita atasi. Sesuatu yang kita tolak lebih bahkan akan menguasai diri kita. Kemudian sadar dulu, jeda teman-teman. Jadi ketika emosi lagi memuncak, emosi lagi nggak jernih, lagi bergejolak, kita tunda respon ya. Jadi jangan bicara, jangan memutuskan, jangan bertindak. Tunda saja dulu responnya. Tenangkan diri, regulasi emosi dulu ya. Kita perlu waktu untuk meregulasi emosi. Kemudian ini bisa dengan melakukan ibadah ya, wudhu gitu ya, membaca Al-Quran ya, self coaching teman-teman. Jadi kita bertanya ke dalam diri kita sendiri, tadi ngerasa apa gitu, terus maunya gimana gitu ya, lagi mikir apa gitu, self coaching. Kemudian yang ketiga, kita pilih. Jadi pilih, dengan saat memilih ini kita bisa memilih untuk bertindak, memilih pikiran, ucapan, kemudian tindakan kita, sikap kita. Nah, di sini ketika emosi sudah jernih baru kita memutuskan. Jangan lupa kita juga bisa memutuskan untuk melepaskan emosi yang gak enak ini teman-teman. Emosi yang perlu dilepaskan yang kayak gimana sih? Yang berlebihan ya. Kadang-kadang senang yang berlebih juga perlu nih kita lepasin, karena kalau enggak jadinya jadi nggak terkontrol emosinya. Jadi senang yang berlebihan, emosi yang sedih, marah, cemas yang berlebih ya, atau emosi nggak enak yang lain, capek, kecewa, sakit hati, dendam, luka gitu ya, itu bisa kita lepaskan teman-teman.
Jadi caranya gimana? Jangan lupa kita hadirkan, sadari dulu emosi itu apa atau pikiran itu apa. Kemudian kita terima dulu. Kemudian kita hadirkan emosi tersebut dan kemudian kita lepaskan. Ya, jangan lupa kita bisa bertanya pada diri kita sendiri, boleh nggak dilepas emosi yang nggak enaknya? Kemudian mau nggak? Dan kemudian kapan mau dilepaskan? Dengan self coaching ini diharapkan kita jadi jauh merasa lebih lega ya teman-teman. Jangan lupa untuk emosi yang sangat besar, yang sangat gede ya efeknya ke kita perlu datang ke emosi tersebut beberapa kali untuk dia akan tereduksi, berkurang pelan-pelan. Ya, jangan lupa kita jangan takut menghadapi emosi kita sendiri, hadapi, kemudian dilepaskan dengan alami. Gitu ya teman-teman. Ini adalah keterampilan, jangan lupa untuk selalu dilatih, karena mendengarkan saja tidak akan membuat kita terampil teman-teman. Jadi perlu mengenali, kemudian dan berlatih dengan sering. Semoga bermanfaat, selamat berbahagia, merasakan kedamaian di pikiran, di hati kita, di perasaan kita, dan di jiwa kita ya. Kita merasakan bahagia, damai di dalam jiwa. Saya pamit undur diri, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.